New Kids on the Block gitu Pak ya. Zamannya Pak Dudung kecil nih ya. New Kids on the Block gitu ya Pak. Ya. Nah, jadi baby. Iya, ada New Kid on the Block itu saya ditemani oleh anak-anak muda semua milenial. Itu kayaknya kurang ini yang pakai baju merah. Yang baju merah kurang ini ya kayaknya ya. Kurang serius. Orang mana itu Pak? Itu Kang Fauji. Oh, Kang Fauji itu. Kang Fauji, dia pura-pura muda dia. Jadi kalau yang lain tuh milenial, Pak, saya itu senior milenial ya. Bukan kolonial ya, Bro? Bukan, kolonial Pak Dudung aja dah, saya senior. Itu yang punya Bogor Raya yang kolonial mah. Pak Catur. Ya. Tugas saya tuh sederhana sebenarnya dari Bu Ketum, yaitu membuat guru-guru Indonesia ketagihan belajar secara mandiri. Cuma itu Pak. Nah, gimana caranya guru-guru Indonesia ini ketagihan belajar secara mandiri? Kenapa? Nah, kiri bawah tuh yang selalu dibawa di sekolahnya Pak Basar tuh. Ketika guru berhenti belajar, maka dia berhenti menjadi guru. Setuju nggak Pak Catur? Setuju. Saya sering membacanya tuh kalau ke Pak Basar saya perhatikan betul. Karena ada wajah Prof Eko di situ. Kan kita yang ngasih tahu ke seluruh dunia bahwa yang namanya belajar tuh sepanjang hayat, bener nggak? Betul. Kan guru-guru yang bilang katanya lifelong learning, gitu kan? Nah, artinya kita harus memberikan contoh bahwa belajar tuh seumur hidup. Jadi kalau kita berhenti belajar, ya mohon maaf, walaupun status kita guru, tapi hakikatnya kita sudah berhenti menjadi guru. Makanya saya aja sampai sekarang juga masih belajar lagi, ngambil lagi di mana-mana. Jadi dengan demikian kami yakin kalau guru-guru Indonesia ketagihan belajar dan guru-guru Indonesia tidak berhenti belajar, maka guru-guru kita itu levelnya sama dengan negara manapun, yang negara maju manapun di seluruh dunia. Karena dua ini resepnya Pak. Ya, resepnya. Saya dengan teman-teman dibantu Pak Catur, dibantu Pak Dudung, dibantu Pak Jejen, dibantu Ufat, Budian, ya semuanya. Tujuannya adalah membuat budaya supaya guru-guru kita ketagihan belajar. Nah, makanya masih ingat gak nih kalau ini ya kita Pak Dudung yang ingat, dia yang nemenin saya nih. Makanya dulu waktu kita pandemi tanggal 16 Maret sudah mulai suruh pulang ke rumah. Bulan April kita berusaha jatuh bangun menerapkan e-learning. Makanya tanggal 2 Mei sampai 20 Mei kita selenggarakan rame-rame webinar series ya Pak Catur ya. Ya. Stop. Ingat kita ke Pondok Gede. Iya, kita ke Pondok Gede. Dimulai dari 2 Mei sampai 20 Mei kita kerjasama sama Pak Renal Kasali dari Rumah Perubahan dan Mahir Academy. Masih ingat ya Pak? Yo, ingat banget. Nah, dan kita kaget-kaget ternyata apa? Padahal dulu targetnya 10.000, tapi membludak sampai 15.000 orang lebih. Ya, kemudian iya, tadinya kita berpikir cuma untuk Indonesia. Ternyata begitu kita lihat YouTube-nya 51 negara ikut menyaksikan gitu ya. Dari situ saya melihat, oh, Indonesia membuat acara yang menikmati 50 negara lain. Berarti kan kalau ada satu sekolah menyiarkan acara di kelasnya ke YouTube, seluruh kelas di Indonesia bisa dapat dong Pak ya, benar nggak Pak? Betul. Ya kan, kalau satu kelasnya di sekolahnya Pak Basar di Cibinong misalnya, Pak Basar kan punya guru-guru hebat tuh. Salah satu gurunya ngajar kemudian itu disiarkan atau direkam, seluruh Indonesia bisa menikmati, benar ya Pak ya? Betul. Kalau sekolah-sekolah PGRI di seluruh Indonesia gantian, masing-masing semua bikin rekaman pelajarannya dari guru fisika, biologi, disiarkan di YouTube, seluruh Indonesia bisa menikmati, benar Pak ya? Jadi saya tuh membayangkan APKS ini pasti punya rekaman guru-guru hebat, benar nggak Pak Catur? Betul, Prof. Banyak sekali, Prof. Nah, kenapa nggak dikasih Pak Catur, kasih Pak Dudung, kita bikin schedule, kita siarin di Tunas TV secara bergilir, Pak.
Yap, nanti jadwalkan. Iya kan, seluruh Indonesia bisa menikmati guru-guru hebat itu. Mengapa tidak? Nah, katanya ada pepatah nih Pak, katanya bahasa Inggris. Sharing is caring katanya. Ya, sharing is caring. Oke, sharing is caring. Jadi kalau kita share artinya kita care. Nah, kalau kita berbagi artinya kita peduli. Nah, itulah kunci kita. Makanya waktu itu dari sini kita belajar itu ternyata. Kaget juga ketika negara lain pun menikmati acara kita. Sampai-sampai ketika acara ditutup, kita punya call center, Pak Catur diteleponin terus. Loh, kok saya belum dapat giliran? Begitu ya Pak Dudung ya? Kita bingung. Akhirnya kita lanjutkan dengan coba asynchronous seri. Selama 2 bulan kita coba. Dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus. Materinya kita taruh di internet. Ternyata yang ikut 6.000 lebih partisipan dari 400 kabupaten kota lebih di seluruh Indonesia. Nah, yang ikut dapat sertifikat berapa? 98 jam ya kalau JP ya kalau nggak salah ya. 98 JP. Saya membayangkan kalau APKS pada membuat begini semua, Pak. Ya kan? Bagaimana kita pasti rame-rame akan saling berkunjung, saling belajar, saling meningkatkan kompetensinya. Nah, sekarang SLCC sedang bergeliat di daerah-daerah dan saya sangat gembira di provinsi-provinsi, kabupaten, kota. Ya, saya lebih menganggap SLCC sebagai sebuah semangat dibandingkan sebagai sebuah institusi. Ya, jadi SLCC itu sebagai semangat bahwa guru tidak berhenti belajar dan ingin selalu ketagihan belajar. Nah, habis itu belakangan ini Pak Catur saya mau lapor 45 kampus PGRI sudah kerjasama membuat MOOC, Massive Open Online Course. Jadi mahasiswa dari PGRI Kebumen bisa mengambil mata kuliah dari STIE PGRI Jombang. STIE PGRI Jombang akan bisa ngambil mata kuliah dari STKIP PGRI Bangkalan dan seterusnya. Nah, ini sudah kita luncurkan di depan Pak Prof. Nizam, Dirjen Dikti, dan sekarang kita lagi menunggu ini akan ada permen mengenai MOOC ini, mengenai pendidikan jarak jauh untuk tukar-menukar mata kuliah. Nah, kalau kita juga PGRI diberikan kepercayaan untuk memberikan masukan supaya cita-cita ini tercapai. Apakah MOOC ini hanya untuk perguruan tinggi? Tidaklah. Kenapa kita tidak bisa membuat MOOC untuk sekolah-sekolah? Iya kan? Ingat Bapak Ibu sekalian, Pak Catur merasa internet itu bermanfaat apa tidak? Sangat bermanfaat. Pak Dudung merasa internet itu bermanfaat apa tidak? Banget pisan, Prof. Sekarang saya tanya, internet itu ada karena orang berbagi, bener nggak? Betul. Iya kan? Coba kalau ya. nggak ada orang yang berbagi sesuatu ke internet, apakah internet itu ada? Iya. Kan tidak ada. Jadi kalau kita mau sama-sama sukses, ayo kita saling berbagi. Nah, sekolah-sekolah tuh bisa saya ibaratkan kayak bank, Pak. BCA sama Mandiri saingan, bener nggak, Pak? Mandiri dengan BNI saingan, bener nggak, Pak? Oke. Tapi kok ATM-nya bersama ya? Oh iya. Kok kita bisa saling transfer ya? Iya. Nah, sama Pak. Mungkin satu jalan raya itu bisa ada 6-7 sekolah Pak ya. Mereka bersaing memperebutkan siswa, ya. Tapi apakah tidak ada cara 7-7 yang ada di satu jalan itu berkolaborasi? Nah, dulu seringnya kolaborasinya paling banyak adalah urusan porseni. Benar ya, Pak? Masa kita tidak bisa kolaborasi dalam hal pembelajaran? Pasti bisa. Karena intinya adalah mindset, mau atau tidak. Ya. Pak Catur lapor. Wah, gurunya menulis itu kan Pak Catur ya. Luar biasa.
Prof Eko. Suatu ketika Pak Catur, saya dikasih tugas sama Om J. Iya. Om Wijaya Kusuma, Pak Eko tolong ajarin cara menulis ke guru-guru. Kan langsung saya bilang siap, karena Om J itu kakak kelas saya di UNJ kan. Saya bilang siap. Om J senior, Prof. Om J. Oh, mana Om J? Ada nggak? Om J informatika. Coba siapa di sini ada? Itu Om J. Ada Om J di sini, Om J. Ada. Siapa, Prof? Lagi isolasi mandiri. Nah, iya, kita berdoa terus supaya Om J segera sembuh. Cuman ada satu yang membuat saya kaget, Pak Catur. Saya diminta ngajar jam 7 malam, jam 7 malam ya. Iya. Jam 5 malam saya baru tahu dari Om J, ngajarnya ternyata lewat WA, Pak. saya udah bikin PowerPoint, udah siap-siap nge-Zoom, ternyata kata Om J ngajarnya lewat WA. Jadi waktu itu saya ngajar guru-guru menulis pakai WA, Pak. Luar biasa. Karena guru-guru kita yang di daerah-daerah itu, terutama daerah yang cukup jauh itu, kalau malam internetnya sulit, akhirnya pakai WA. Tuh Om J yang ngajarin ke saya. Paling efektif. Masih ingat ya Om J ya? Iya. Masih ingat tuh Om J. Saya udah ngeliat gambarnya Om J dari sini. Cepat sembuh Om J, doa dari saya. Amin, terima kasih Prof. Mantap. Om J kirim alamat ke kita. Ada sedikit kenang-kenangan biar cepat sembuh dari saya. Chatting ya. Terima kasih Prof. Mantap. Nah, jadi saya ngajar dari jam 7 sampai jam 9 Pak Catur pakai WA. Wah, mantap. Di akhir proses pembelajaran itu, saya bilang begini, Bapak Ibu, mau nggak kita sama-sama menulis? Saya bilang gitu Pak Catur. Karena namanya menulis itu tak kenal maka tak sayang. Allah bisa karena biasa, kan begitu. Jadi saya tawarkan, ayo siapa yang mau menulis? Bahannya saya kasih, ada yang menulis. Nanti Anda penulis pertama, saya penulis kedua. Saya bilang begitu Pak Catur. Nah, terus mereka tanya, bahannya dari mana? Selama pandemi kan saya YouTuber nih Pak Catur. Jadi saya bilang, buka YouTube saya, Bapak Ibu pilih satu judul yang sudah saya pernah sampaikan di YouTube selama 1,5 jam. Kemudian apapun yang saya katakan di situ, tulis aja. Saya bilang gitu Pak. Apapun yang saya omongkan di YouTube itu, Bapak Ibu tulis saja. Nanti kalau tulisannya udah jadi, tambahkan dengan referensi lain untuk memperkaya. Saya bilang begitu Pak Catur. Alhasil 9 buku diterbitkan oleh penerbit Andi di batch pertama Pak Catur. Luar biasa. Tahu batch kedua? Batch kedua ada berapa Pak Catur? Pak Hamdan, Nusa Tenggara Timur. Endang Wahyu, Jawa. Nah, jadi Pak Catur itu 9 buku. Ya, nah batch pertama Pak Catur. Batch kedua menghasilkan 16 buku Pak Catur. Wow, mantap sekali. Nah, sekarang nih masuk batch yang ketiga, total itu yang lagi direview 41 buku Pak Catur. Jadi guru kita nih hebat-hebat Pak Catur. Mereka menulis dalam waktu berapa lama? Tidak lebih dari 1 bulan Pak Catur. Tidak lebih dari 1 bulan. Ya. Nah, kemarin menulis saja 1.500 orang pesertanya, Prof. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi kita harus memanfaatkan resource kita yang luar biasa itu, Pak Catur. Bayangin kalau 1.500 itu menulis, dibikin e-book, bikin buku semua, apa tidak kaya kita semua? Dahsyat. Dahsyat sekali ya. Nah, terus nanti sekarang Bapak Ibu nih acara kita nih Pak Catur. Anda bisa lihat di TV-nya PGRI lagi uji coba, tunas.tv, tunas.tv. Ini langsung acara kita sekarang. Nanti mau diresmikan insya Allah oleh Pak Presiden tanggal 28 November. Ya. Sebentar lagi kita juga punya Radio Guru Nusantara. Singkatannya Tunas, Pak.
Tunas. Iya, itu streaming. Siap. Kemudian kita juga sedang membangun super apps, Pak. Kenapa super apps, Pak? Karena ternyata guru-guru kita di daerah-daerah itu sudah bikin aplikasi yang hebat-hebat, Pak Catur. Betul. Ya, teman-teman di Riau membuat itu aplikasi bantu guru misalnya. Teman-teman dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, ya bahkan saya lihat dari Makassar, Medan, itu bikin aplikasi banyak loh, Pak Catur. Papua juga ada, Prof, yang Papua, ya betul, Papua. Saya bayangkan kalau semua aplikasi itu kita jadikan satu, kita kasih nama super aplikasi PGRI. Wah, kan kita bisa gotong royong rame-rame untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan guru. Ya, nah ini juga kita udah kerjasama khusus untuk guru-guru bahasa Inggris, Pak Catur. Yes. Nah, nanti ada masanya di mana kita sudah kan gini Pak Catur, selama ini kita pakai TOEFL gitu ya, pakai SAT. Nah, kita lagi membuat khusus untuk guru-guru bahasa Inggris Indonesia, kerjasama dengan TOEFL-nya Eropa, namanya Anglia, dari Inggris. Nanti kita sudah bikin kerangka supaya guru-guru kita bahasa Inggrisnya makin lama makin hebat. Bahasa Inggris itu tidak hanya untuk guru bahasa Inggris loh Pak Catur. Betul. Ada dua fenomena Pak Catur. Fenomena pertama, bukankah anak-anak sekarang SD, TK itu bahasa Inggrisnya luar biasa ya? Pakai karena sering nonton YouTube itu khusus untuk guru-guru bahasa Inggris Indonesia. Nah, kedua Pak Catur sadar nggak? TOEFL-nya Eropa dan teman-teman guru sadar nggak dari Inggris bahwa Indonesia itu dikelilingi oleh negara-negara tetangga kita yang bahasa pertamanya atau bahasa keduanya itu bahasa Inggris. Iya, Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei, Australia, benar nggak? Iya. Ya, bahasa Inggris kalau nggak bahasa pertama, bahasa kedua. Lah kita kalau pengen bisa menguasai Asia Tenggara paling tidak, ya kita harus bisa berkomunikasi bahasa yang dipakai mereka. Nah, jadi paling tidak jadi bahasa ketiga kayak bahasa keempat kayak begitu ya Pak ya. Nah, oke. Nah itu Pak Catur udah lihat jam tuh. Jadi ini banyak yang kita lakukan. Tuh di PGRI Jawa Timur misalnya. Banyak. Kita bikin smartboard, kita bikin bapak-bapak, ibu-ibu guru yang sekolahnya belum punya perpustakaan, Anda bisa punya perpustakaan gratis dengan menggunakan nama satuan pendidikan Anda. Jadi satuan pendidikan Anda tiba-tiba punya app sendiri. Itu kita sudah kerjasama. Kita sudah bantu ratusan sekolah, Pak. Mereka punya app sendiri dan punya buku sendiri. Nah, ini sebentar lagi untuk new normal kita akan memperkenalkan ini, Pak Catur. Jadi new normal nanti, Pak Catur, ya, itu ada gambar sebelah kiri atas, kelihatan nggak kayak box tuh, Pak? Ya, kelihatan, Prof. Di dalam box itu sudah tersedia semua buku pelajaran dan semua bahan-bahan untuk evaluasi secara mandiri. Kalau kotak itu ditaruh di kelas, Pak Catur, ya, kotak itu ditaruh di kelas, maka seluruh kelas bisa mengakses tanpa pakai internet, Pak Catur. Oh, mantap, luar biasa. Jadi nggak perlu bayar kuota. Betul. Cukup nyalain aja Bluetooth-nya atau nyalain wireless-nya. Nah, jadi Pak Catur kalau bawa kotak ini keliling desa, ya bisa berhenti nanti di balai desa berhenti, ya mereka download rame-rame. Kita hemat kuota, gitu. Jadi ini kita bikin namanya kios pintar portable, ya, kios pintar portable. Nah, pendidikan karakter, pendidikan mencintai Nusantara, pendidikan mencintai Indonesia yang beragam. Itu semua sudah dibuat filmnya, videonya luar biasa, ngalang-ngalain National Geography oleh Kompas.id. PGRI sudah MOU dengan Kompas.id, ya, dengan harga yang super murah, ya, guru-guru bisa memanfaatkan itu untuk memperlihatkan ke kelasnya bagaimana Indonesia itu di bawah laut itu kayanya luar biasa, bagaimana kita bisa melihat kehidupan masyarakat di 34 provinsi. Tak kenal maka tak sayang. Indonesia Digital Learning kita kerja sama Telkom. Tiap tahun 30.000 guru, ya, kita training, ya. Dan Bapak Ibu, nggak usah kecil hati, nggak usah
takut ngomongin kita kalah sama Singapura, kita kalah sama Finlandia, kita kalah sama Norwegia. Oh, guru-gurunya sudah pada datang semua ke SLCC kok Pak. Mereka malah terkagum-kagum melihat usaha guru-guru Indonesia, keaktifan guru-guru Indonesia. Karena mereka melihat bahwa yang namanya pendidikan dan pembelajaran bukan sekedar fasilitas, bukan sekedar uang, bukan sekedar sarana prasarana, bukan sekedar teknologi, tapi lebih kepada soul, jiwa, spirit dari manusia untuk maju. Spirit itulah atau semangat itulah yang sangat mereka kagumi dari guru-guru Indonesia. Untuk itu saya angkat jempol untuk guru-guru seluruh Indonesia. Bapak mungkin pernah ketemu sama Pak Alfian, Pak Catur. Ini guru honorer. Guru honorer. Ya. Luar biasa. Yang dia membuat startup mandiri. Dia mendapatkan penghargaan dari mana-mana. Ini dia lagi diajar oleh seorang ahli startup dari Swiss. Ya. Jadi Alfian salah satunya ini dia membuat helm untuk Gojek yang bisa ngecharge. Nah, dari Jawa Timur ya Prof ya? Dari Lamongan, Jawa Timur, betul. Nah, itulah. Dan dia menciptakan macam-macam Pak. Macam-macam diciptakan olehnya. Itu lagi presentasi sama Ketua Pusteko, Pusdatin. Iya, ini sangat inspiratif ya. Iya, ini saya belajar dari Pak Alfian. Sampai sekarang saya masih berkontak-kontak dengan Mas Alfian ini ya. Nah, kemudian Pak Catur, selama pandemi, kerja sama-sama Microsoft, mentraining berapa coba Pak Catur? 100.000 orang lebih? 100.000 orang lebih. Banyak guru-guru di Indonesia tidak tahu bahwa mereka dapat gratis nyimpen data di Microsoft. Banyak yang belum memanfaatkan. Nanti yang belum, hubungi kami biar bisa kami bantu. Ya. Sekarang lagi guru Olympics Pak Catur. Betul, Guru Olimpik. Udah 4 cabang yang dipertandingkan, sementara urutan pertama itu adalah Sumatera Utara kalau saya tidak. Hari kedua ya, Prof. Hari kedua ya. Nah, ada 7 hari nih. Olah otak, olah ilmu, olah rasa, olah karsa. Nanti bulan Desember insya Allah kalau semuanya berjalan dengan lancar, kita mau bikin expo. Tapi dulu kan exponya di JCC Pak Catur. Ya, ya. Sekarang kan nggak mungkin ketemu fisik, jadi kita bikin expo di internet. Virtual. Wah. Nah, karena begini Pak Catur, kan sekolah-sekolah banyak dapat dana bos gitu ya. Betul, Bro. Tapi mereka bingung pengen beli teknologi apa saja yang tersedia. Nah, di dalam seminar ini semua teknologi ciptaan anak bangsa akan digelar, Pak. Wah. Nah, disilahkan. Saya melihat ada karya-karya dari Surabaya, dari Jogja, ya dari Riau, semua yang bisa dinikmati oleh anak bangsa. Silakan Anda langsung ketemu nanti di Virtual EduTech. Ya, dan sebagainya. Ini juga yang akan sebentar lagi di launching oleh Mbak Siska dan kawan-kawan. Kayak webinar seri, tapi workshop, Pak, workshop. Workshop virtual ya? Ya, workshop virtual. Jadi akhirnya harus jadi sesuatu. Kalau nggak jadi animasi, jadi proposal, jadi buku, jadi bahan ajar, hasilnya adalah sesuatu, karya. Seperti Mas Menteri mengatakan, Anda harus menghasilkan karya. Ya, demikian Pak, ini masih banyak. Suatu waktu nanti kita bisa sharing lagi. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyebarkan virus ketagihan belajar kepada para guru-guru di seluruh Indonesia. Mari bersama-sama kita belajar tidak berhenti, karena hanya dengan belajarlah maka kita bisa menularkan semangat belajar kita kepada peserta didik. Kalau guru-gurunya tergila-gila belajar, pasti siswanya juga akan tergila-gila alias ketagihan belajar. Sekian dan terima kasih. Ada yang penting ya. Terima kasih Prof. Eko Indra.